Pemirsa, izin operasional Puskesmas Sabtosari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya terbit pada Jumat malam 3 November 2023 lalu. Meski dalam meloloskan dokumen perizinan tersebut diduga mengesampingkan hasil telaah tim verifikator serta beberapa tahapan tidak dilaluinya. Setahun lebih telah berlalu, legalitas yang menjadi dasar instansi administratif sebuah lembaga berplat merah di Gunung Kidul ini ternyata masih bodong. Baru kemudian pada Jumat malam 3 November 2023, DPMT Kabupaten Gunung Kidul menerbitkan izin operasional Puskesmas Sabtosari. Meski demikian, Sekretaris Dinas Kesehatan justru mengaku belum mengetahuinya. Selain mengesampingkan hasil telaah, terbitnya SIO Puskesmas Sabtosari diduga tanpa melalui pengurusan SLF maupun TABG. Mengingat hingga saat ini, Puskesmas Sabtosari belum memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Gunung Kidul nomor 11 tahun 2012 tentang bangunan gedung. Pemirsa, berikut wawancara eksklusif IGTV bersama Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Insinyur Sri Agus Wahyono, MSI, terkait carut-marut relokasi serta perizinan Puskesmas Sabtosari. Mengenai perizinan yang kemarin sempat menjadi tanda tanya, itu seperti apa? Kalau yang saya tahu, itu Sabtosari kan sudah punya izin yang di tempat yang lama itu BKP itu ada izinnya Bupati tahun 2020 hingga 2005. Jadi secara operasional dia sudah punya izin sebenarnya untuk operasional Puskesmas. Kemudian untuk izin bangunannya seperti apa? Sekali lagi saya matur Mas, saya itu tidak tahu karena saya tidak berproses tentang pembangunan perizinan itu, kan memang bukan tugas dan kewenangan saya. Kemudian untuk perizinan terbaru sendiri tadi Bapak sampaikan, itu keluar dalam waktu dekat ini ya? Ini kapan Pak? Ini kita sedang berproses untuk perizinan itu, jadi teman-teman berproses, kemudian kalau sudah keluar atau belumnya saya belum tahu pasti, bisa dicek di aplikasi. Hasilnya aplikasi ya Mas, aplikasi itu kan bisa sewaktu-waktu bisa diisi, bahkan tidak terbatas waktu maupun ruang ya, karena aplikasi kan se-Indonesia ya, WSS itu, jadi siapapun bisa mengisi pada waktu dan tempat yang berbeda. Dan kemudian yang bisa tahu itu adalah mereka yang masukkan akun, karena itu kan masing-masing pendaftar itu punya akunnya sendiri-sendiri. Jadi saya kurang begitu tahu tentang keperkembangan kemudian hasilnya itu seperti apa saat ini. Sebelum diajukan untuk dari pihak Dinas Kesehatan sendiri, adakah telaah dari verifikator? Itu ada ketugasan, saya nanti boleh di proses di PMPT ya. Jadi setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan dengan dinas, soalnya banyak perizinan dokter itu ya. Dan dokter, ada dokter kemudian mengajukan izin, kemudian dari DPT kemudian meminta rekomendasi. Nah, dan rekomendasi itu menjadi bagian untuk nanti proses perizinan. Tapi perizinan itu semua ada di DPMPT. Kira-kira itu. Jadi Dinas Kesehatan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perizinan nakes dan lain itu sebagai bagian dari pemberi keterangan atau rekomendasi, sama halnya dengan Dinas PU umpamanya. Kalau dia melakukan izin dan nggak ada lagi, semua di DPT, kemudian dia sebagai telaah teknisnya. Kira-kira nggak tahu. Nah, untuk terkait proses pengurusan perizinan ini Pak, dari Dinas Kesehatan sendiri untuk seksi Bintefar ini seperti apa pertanggungjawabannya? Nanti mungkin banyak bisa langsung pada yang bersangkutan ya Mas, karena kan saya secara teknis kan saya tidak memahami secara utuh ya, saya kan sekretariat, jadi bidang-bidang teknis itu sudah ada kewenangan dan ketugasan masing-masing dan bisa lebih menjelaskan secara lebih rinci. Nanti kalau saya matur mungkin tidak pas, karena tugas saya adalah kesekretariatan di dinas ini, jadi kira-kira itu. Nah, untuk Puskesmas Sabtosari sendiri Pak, ini sebenarnya untuk sertifikat tanah, ini sudah dipegang oleh dinas belum?
Kalau yang proses tanah itu Mas, itu kan kita dinas itu kan tidak pengadaan, tidak melakukan proses. Kita kan hanya meminta biasanya loh ya. Ini kalau dinas kesehatan proses saya kurang tahu, saya waktu di Bapeda itu tahu saya itu kan dinas ngajukan permohonan untuk pengadaan tanah pokoknya gitu ya, untuk bangun apa gitu kan. Kemudian prosesnya adalah kemudian daerah buat menyediakan anggaran, kemudian proses pengadaan tanah itu ada di dinas tata ruang. Dari proses pengadaan sampai kemudian saya bersertifikat itu ada di dinas tata ruang. Terkait polemik pengadaan puskesmas, pengadaan lahannya, pendirian bangunannya hingga perizinan, ini kan sedang menjadi perbincangan publik, Pak. Bahkan menurut informasi ini sudah masuk ke ranah hukum. Apakah benar? Saya tidak mau berkomentar, Mas, karena saya tidak punya kompetensi itu ya, dan saya tidak tahu persis. Kalau saya jawab tidak salah, bukan tugas saya, kan saya tadi mantul, tugas saya sekretaris di dinas ini adalah bagian terkait dengan ketugasan di sekretariat. Jadi tentang polemik tentang saya tidak mau menanggapi. nanti namanya polemik ya Mas, polemik namanya isu, namanya kan akan lebih pas kalau umpamanya yang mengklarifikasi jangan kan yang bersangkutan atau yang tahu tentang itu atau yang mempolemikkan kan gitu. Jadi kalau saya tidak mau masuk ke ranah sana, kan memang bukan saya sih. Kalau saya komentari berita, padahal itu kan saya juga nggak elok, nggak etis. Jadi bagi saya profesionalisnya saya bicara pada ketugasan saya saja. Makanya artinya dari semua pertanyaan saya tadi terkait Puskesmas Sabtosari itu sama sekali tidak ada ketugasan Anda sebagai seorang sekdin di dinas kesehatan itu. Kalau secara khusus gitu, saya tadi yang secara tupoksi langsung gitu, itu memang secara enggak, tapi sebagai bagian dari dinas kesehatan saya punya hal-hal yang memfasilitasi lah. Kayak dinas ini bidang perlu kegiatan, itu kan tugas kita selalu ada memfasilitasi. Seperti itu yang mungkin bisa dilakukan untuk mengkoordinasikan, melakukan tetapi kewenangan ketugasan itu kan ada masing-masing yang punya ketugasan teknis gitu. Jadi kalau tadi Mas ketika ada nggak, kalau dihubungkan semua ada ya Mas. Ada mungkin Mas dinas itu tidak lepas sama sekali, itu tidak mungkin. Jadi kalau hanya ditanyakan tidak, itu ya tidak mungkin gitu, karena masa orang bekerja situ tidak ada kaitannya, kan masih semua ada keterkaitan. Cuman terima atau secara ketugasan khusus, tupoksi itu memang secara khusus ada materi. Tapi perlu diingat bahwasanya hal itu bisa jadi kalau sekretaris itu kan gini, ada satu yang kemudian perlu kita fasilitasi untuk kegiatan rapat gitu kan, kita kemudian memfasilitasi, ada juga di situ, ada juga untuk berproses. Jadi hal-hal itu yang mungkin bisa jadi tahu-tahu, tapi kalau secara utuh secara kan tidak. Makanya saya terima tuh, saya kalau bicara untuk itu saya tidak punya kewenangan. Kalau Masnya ya punya informasi, punya kemudian kan tidak bisa kemudian Masnya berlaku sebagai itu toh Mas. Gitu. Ya, jadi kan bisa dibedakan ya Mas ya. Jadi punya tahu, tetapi bukan yang contoh. Hanya saya dulu megang tata ruang waktu di Bapeda. Sekarang saya ada satu tata ruang, saya nggak boleh bicara tata ruang sudah kemudian soalnya di ini kan gitu. Jadi hari itu ada orang yang punya kewenangan tentang itu, berhak untuk melakukan memberikan informasi itu. Jadi kalau banyak saya beri informasi, saya salah, apalagi komentari yang isunya berarti kan nggak pas, nggak termasuk. Untuk terkait perizinan ini yang jenengan ketahui, yang jenengan kerjakan apa? Ya intinya kalau kami sebagai sekretaris kami membantu Ibu mau juga berproses, baik itu di Sabtosari untuk segera berproses gitu kan, kemudian melengkapi dokumen, kemudian di seksi yang lain yang ada kaitannya di SDK, dia bantu Sabtosari untuk segera melakukan inputting. Kalau ada yang perlu dilakukan silakan dilakukan, paling nanti sudah masuk dokumen
di OSS, kemudian perlu dicek lapangan, ada ketugasan itu silakan dicek, kan ada gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian tugas kita adalah bagaimana kita mengkolaborasikan semua ini untuk segera bisa bergerak. Karena kan sudah menjadi hal yang menjadi keputusan kita untuk segera menyelesaikan satu ketugasan yang kira-kira terhambat, tidak segera, kan itu tugasnya diantara kalau kami seperti itu. Yeah. Artinya dalam melengkapi proses pengadaan perizinan, itu jenengan juga terlibat di dalamnya. Iya, itu tadi Mas, makanya ya contoh gini, apa tuh isinya untuk proses perizinan, makanya ya, butuh sertifikat, dan kemudian sertifikat itu kemudian kan yang punya yang nyimpen biasanya kan di BKPBD atau tanya di tata ruang, kemudian ada kan gitu kumpulkan, kemudian ada apalagi banyak penetapan, berarti itu ada gitu. Jadi mendorong teman-teman yang titik-titik yang harus dilengkapi itu untuk mempercepat proses untuk melaksanakan. Untuk garis besarnya saja. Yeah. Izin sudah keluar belum yang terbaru? Kalau secara dokumen saya tidak memegang, jadi saya tidak bisa menjawab karena sertifikat yang mendaftar adalah yang bersangkutan atau yang punya itu kan yang punya akun kan mereka. Jadi tahunya sudah selesai tidak yang melakukan proses itu. Jadi banyak masnya izin IMB gitu di aplikasi banyak. Atau kalau izin usaha penjenengan itu saya tidak mungkin tahu kecuali dengan sendiri kan akhirnya tahu dokumen kurang, kemudian suruh melengkapi dokumennya sudah, kemudian tunggu verifikasi kemudian kan sudah tahu sampai mana selesai, itu kan yang punya akun. Yang tidak punya akun tidak. Kalau untuk persyaratan sendiri sudah kalau persyaratan komplit kemarin? Persyaratannya kan sertifikat gitu. Yeah. Kemudian kalau tidak salah SK menyatakan bahwa itu Puskesmas Sabtosa itu berfungsi sebagai puskesmas pelayanan. Itu ada. Kemudian SK lama. Karena kan perbaruan Mas berarti SK lama. Yang SK-nya Puskesmas yang lama. Gitu. Kemudian kajian pembangunan itu yang layak atau tidak, satu antaranya kayak sama tadi. Kenapa sekarang di situ, itu kan karena pertimbangan yang kemarin dianggap mungkin lebih di situ, itu kan dokumen itu juga diperlukan, itu sudah. Kemudian verifikasi lapangan oleh teman-teman hari Jumat itu juga sudah untuk cek apakah SDM-nya, Satpasnya itu masih seperti yang dulu di tempat yang lama atau lebih itu kan sudah ada juga klarifikasi di lapangan. Jadi kira-kira yang sudah dilakukan teman-teman itu, dan kalau itu nanti kemudian sudah terupload semua gitu, kemudian oleh yang sistem itu kemudian sudah benarkan atau sudah terverifikasi secara sistem, kemudian itu sudah berproses kira-kira gitu. Nah, untuk sampai saat ini sampai di mana? Ya itu yang tahu yang punya akun Mas. Sinten itu? Iya, yang mengajukan tentunya Sabtosari. Sabtosari. Karena kan kita dinas kan tidak membuka akun. Saya tadi matur kalau kita daftar itu kan kita yang membuka akun. Kayak daftar CPNS, gitu. Saya kan buat akun saya. Makanya saya tahu dapat jawaban. Suruh nambah ini, suruh apa, itu kan teman-teman yang membuat akun. Nah, dari kajian tadi yang jenengan sampaikan, itu ketika kajian itu kajian itu katakanlah kurang menyetujui atau masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi, itu seperti apa kemudian? Kalau kajian ini kan hasil telaah mengatakan telaah itu kan gini Mas, telaah itu kan telaah pembangunan Puskesmas tadi itu kan dianggap layak karena tanah sudah tersedia, gitu Mas. Kemudian anggaran dari DAK ada, penentuan bupati lokasi untuk DAK gitu, kemudian sudah ada rencana desain dan lain, berarti kan dilaksanakan kan, berarti kan layak gitu. Kemudian masalah tadi rasanya di situ dia lebih aman, berarti kan secara sisi itu layak gitu Mas. Dan kondisi faktualnya sekarang kan sana jauh lebih layak, masalah itu jangan dikata gitu, berarti kan secara proses itu kelayaan itu ya benar, karena
nggak mungkin tuh kalau rumahnya belum ada anggaran dibangun, nggak mungkin. Nggak ada desain bangun ya nggak mungkin, nggak ada tanah dibangun nggak mungkin itu. Berarti kan itu syarat-syarat untuk layak itu ada. Masnya bangun rumah, punya tanah gitu Mas, punya anggaran, punya rencana dilaksanakan kan gitu Mas. Secara normatif ya, normatif itu layak karena tadi syarat-syarat untuk membuat itu ada. Itu ketika salah satu persyaratan tidak dimiliki, Yang apa? Anggaran ada. ya. Itu. Seandainya ada salah satu yang tidak dimiliki persyaratan tersebut, Umpamanya apa? misalkan katakanlah sertifikat. Loh, tanah kan sudah ada, sudah. Kalau mau kita gini Mas, saya tak matur ya, kalau bisa di Bapeda itu. Ketika suatu kita usul pada pusat anggaran ya, pertanyaan ada tanah, tersedia nggak tanah? Berarti kalau pusat saya kemudian mengiyakan proposal kita, ini tidak terlepas dari kesehatan ya, di OPD manapun, itu pertama yang dilihat adalah lokasi. Lokasi tersedia nggak? Berarti kalau itu sampai kemudian anggaran DAK turun atau anggaran pusat dipilihkan, berarti sudah ada yang di mau tempat itu Mas. Dan dibuktikan dengan apa? Mestinya dulu sudah ada proses itu kan gitu, sudah ada kepemilikan lahan satu itu. Kemudian desain mesti harus sudah ada itu Mas. Kalau ngajukan di pusat anggaran bangun belum ada tanah, nggak mungkin akan dikasih. Ini kalau lagi hari masih punya permintaan untuk apa nggak rumah gitu, mestinya atau bangun yang di rumah itu masih kasih sekadar rumah. Terus akan gue apa masih ada duit, jelas. Logikanya untuk bangun fisik itu mesti sedia lahan, tersedia anggaran. Masnya mungkin sudah punya anak di lantai 2, lantai 1 kan gitu. Itu kan mesti sudah ada, Mas. Itu sudah jalan. Nah itulah apa menurut saya kebutuhan dasarnya tadi untuk membangun tadi kan sudah terpenuhi, ya betul. Terus kemudian kalau ditanya pada namanya masyarakat faktualnya sekarang lebih gitu, maunya ya, jadi tadi saya mengatakan caranya memang iya betul, saya kira layanannya jadi lebih gampang, lebih enak. Itu kalau secara isim apa kamu itunya layak ya, sekarang nyatanya lebih layak. Masyarakat ditanya mesti jelas. Nah, untuk perizinan. Tadi jenengan sampaikan bahwa perizinan itu sudah ada dari dulu waktu Puskesmas yang lama. Kenapa sekarang bikin lagi? Itu kan nanti ada ketentuan OS untuk kalau berpindah itu mengajukan perizinan dengan lokasi yang baru. Makanya tadi saya matur, sajane operasional pusat itu kan syarat utama adalah duwe tenaga, duwe sarana lah Mas. Ini semua layanan klinis ya. Artinya ini proses pembuatan perizinan yang terbaru ini mengacu karena berpindahnya Puskesmas. Iya, karena lokasinya tadi kan berubah, maka kemudian harus ada perubahan menurut OSM ada di situ izinnya itu ada berpindah lokasi. Kenapa baru sekarang setelah 1 tahun melakukan pelayanan? Kalau tentang itu saya tidak begitu tahu ya Mas, permasalahannya di mana. Mungkin kan ini mungkin ya, mungkin memang di saat ini kita baru mungkin ya saya nggak tahu ya. Mungkin baru proses atau mungkin juga karena ada sekarang waktunya untuk melakukan itu. Karena kan sekarang OSS dengan aplikasi sudah harus membuat seperti itu. Kalaupun itu sebenarnya secara kecamatan kan lokasinya masih sama, jadinya masih sama. Kita jajari lagi logikanya itu. Logikanya kan beda apanya ya. Makanya pindah golnya yang jauh. Beda kelurahan. Iya. Kita kalau secara asas layanan itu ya dilayani ya bodoh, ngelayani ya bodoh, ini bodoh. Cuman karena nanti kalau tidak diurus itu, nanti kalau banyak besok adalah melakukan aktivitas, lokasi ini beda. Saya mungkin pusat jalur anggaran jalur apa kan? Nah ini kan mungkin kepentingan yang mungkin menjadi satu hal ya. Kenapa kemudian kayak sekarang kita kalau banyak pajak, kita sekarang harus NIK gitu Mas. Biar apa? Biar orang itu kemudian pasti gitu. Orang duwe NPWP apa-apa, ini NPWP otomatis NIK. Berarti siapapun sekarang wajib pajak kan ya? Kira-kira kan Mas? Nah, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi, ada beberapa poin yang menurut Pak Sekdin ini bukan ranah maupun kewenangan jenengan. Iya. Terus ini untuk lebih detail, lebih komplit, siapa yang bertanggung jawab sepenuhnya terkait Puskesmas Sabtosari, baik dari pengadaan lahan, baik perizinan. Kalau saya
Mungkin karena gini ya Mas ya, kalau umpamanya sekarang jenengan tanya di bidang SDK orangnya baru, sekretaris sekarang ya sudah baru. Jadi saya anu kan apa mungkin pemahamannya juga tidak full tahu ya. Itu yang tahu kan yang mereka-mereka yang dulu pas ada di Padosi itu. Jadi kalau mau tanya lebih jelas ya, misalnya pelaku-pelakunya ya. Tapi kalau maunya secara institusi emang sekarang ya bidang SDK. Gitu. Nah, cuman kalau nanti mungkin menjawabnya tidak segamblang, tidak mungkin karena ya tadi, karena mereka tidak menangani, tahunya kan sekarang sebenarnya sederhana kok menurut saya. Dan itu ini kan hanya untuk berproses pindah lokasi, izinnya tadi hanya karena itu tadi sama tadi. Secara substansi layanan, saya substansi kan izin yang dulu operasional untuk pelayanan kesehatan masih gitu. Cuman karena sekarang banyak nanti ada kegiatan yang terkait dengan alamat sekitar medik semua diminta untuk kalau pindah lokasi jenengan pindah rumah itu artinya ini yang lebih mengetahui kejelasan terkait Puskesmas Wonosari ini di SDK ya? Kalau SDK memang tugasnya di sarana prasarana jadi kira-kira mengatur. Tapi kalau ada yang tidak pas saya mohon maaf ya Mas, karena kan saya tentang ini kan juga tidak begitu tahu persis karena memang proses itu kan sudah tahun 2020. Untuk perizinan yang ini, yang bertanggung jawab siapa ini? Iya, kalau perizinan itu izin semua di DPMPT. Itu kan yang mengeluarkan. Nah, iya. Dari pihak dinas kesehatan sendiri yang membuat proses mau mengajukan ke DPMPT. Kalau ini yang harus ke siapa saya? Yang mengajukan izin itu kan yang bersangkutan, itu Wonosari. Wonosari kemudian Wonosari melengkapi saat tadi banyak ya, ngupload sertifikat, ngupload apa, kemudian ke sana sudah lengkap, kemudian diverifikasi kan gitu. Verifikasi itu di PT kayak kalau Mas tadi ada survei lapangan, ngajak bidang lain untuk survei, ngecek apakah nakesnya masih terpenuhi, sarpasnya sendiri itu seperti itu. Jadi ada sisi yang ketugasan di dinas untuk verifikasi, ada terkait dengan itu. Artinya di BMPT sama di SDK, karena SDK itu kan sudah ada BNTF. Yo SDK walaupun baru kan ini kan kita kita bicarakan ini kan pemerintah. Iya. Saya yakin pemerintah itu bekerja berdasarkan data. Iya. Bukan berdasarkan pelakunya. Petugasnya siapa tidak, tapi data. Pensiun, ganti petugas baru, tetap data mesti ada.